I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah. Saya mahasiswa dari Universitas Tomakaka Mamuju dan mengambil program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas final mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dibawakan oleh Bapak Christian Eskom. Dengan judul materi yang saya buat adalah studi kasus pada rumah makan beserta perancangan sistemnya. Abstrak, setiap rumah makan memiliki manajemen dalam melakukan proses pengorderan makanan. Berbagai macam sistem pengorderan makanan yang dibuat oleh pemilik dalam menjalankan bisnis rumah makan, antara lain adalah fast food dengan konsep pelayanan order makanan cepat saji. Adapun masalah yang sering dihadapi pada manajemen model ini antara lain adalah lamanya proses memasak di dapur, pelanggan yang kecewa karena menu yang tidak sesuai selera, pelanggan yang tidak terlayani karena banyaknya pengunjung. Pada studi kasus tersebut dibuatkanlah aplikasi mobile pesanan pelanggan yang dipesan oleh pelayan. Akan segera diketahui bagian dapur. Pelayan dapat melihat sisa stok makanan tanpa perlu konfirmasi dari koki. Pada bagian koki akan dibuatkan sistem aplikasi desktop yang mampu menerima konfirmasi suara jika pesanan pelanggan ada yang masuk. Koki juga mendapatkan konfirmasi menu pesanan yang telah ditunggu. Pada bagian kasir dibuatkan juga sistem aplikasi desktop yang tidak perlu lagi menghitung total harga, karena sistem tersebut telah melakukan kalkulasi secara otomatis. Sistem mampu mengirim dan menerima informasi ke dalam server yang menerapkan sistem jaringan komputer dengan berbasis mobile. Dengan sistem ini, persediaan makanan dapat diketahui secara real time. Selain itu, pesanan makanan yang berlangsung dapat dikelompokkan supaya koki dapat memasak secara kolektif sehingga menghemat waktu. Sistem dapat mengolah tagihan atau billing. Sistem mampu mengolah informasi dalam bentuk laporan pendapatan, laporan stok, dan laporan stok kosong. Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi. Android menyediakan platform yang terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Pada perilisan perdana Android pada tanggal 5 November 2007, Android bersama OpenHash Challenge menyatakan mendukung pengembangan open source pada perangkat mobile. Di lain pihak, Google merilis kode-kode Android di bawah lisensi Apache, sebuah lisensi perangkat lunak dan open platform perangkat seluler. Perancangan jaringan sistem dengan menggunakan access point, dengan order makanan dengan menggunakan aplikasi mobile dengan sistem operasi Android, menu yang dipesan dulu oleh pelayan dengan menggunakan mobile. Pelayan akan memilih meja yang kosong untuk pelanggan baru. Selanjutnya, pelayan melakukan order makanan. Order menu yang dipesan akan masuk ke dalam server. Koki akan menerima pesanan, sedangkan kasir akan menerima informasi yang meja yang kosong, serta dengan total biaya di setiap meja.
pengambilan data pada koki dan kasir dengan menggunakan koneksi ODBC ke server. Pada saat itu pesan masih dalam status pesan. Setelah menu sudah siap dimasak atau dibuat, koki akan memilih menu yang telah siap dimasak. Dengan demikian, status pesan menu menjadi status siap. Pelayan akan menerima informasi menu yang telah siap. Kemudian, menu yang telah siap itu akan diantar ke pelayan. Menu yang telah sampai ke pelanggan tersebut akan dipilih pelayan sehingga status siap menjadi status diterima. Pelanggan yang telah selesai makan akan meminta bil. Nah, kasir akan melakukan pencetakan bil. Dengan demikian, status meja menjadi kosong. Proses ini akan berlanjut terus kepada pelanggan berikutnya. Android mempunyai skema Facet Laundry, sebuah aktivi. Apabila sebuah aktivi dipanggil, maka kode yang berada dalam method dieksekusi. Pada bagian ini dapat menaruh kode untuk menganalisis tampilan dan variabel lain yang diperlukan oleh aktivi tersebut. Selanjutnya, satu method yang lain cukup penting untuk diimplementasikan, yaitu pause, yang akan dipanggil apabila ada aktivi lain yang dijalankan menggunakan aktivi tersebut. Pada bagian ini harus menyimpan data-data persisten yang mungkin diperlukan saat aktivi tersebut dijalankan lagi. Misalkan untuk aplikasi email perlu menyimpan data email yang sedang diketikkan sebagai draft email. Aktivi yang di-pause ini tidak langsung di desktop karena kemungkinan pengguna akan kembali lagi ke aktivi ini. Misalkan dengan menekan tombol back dari aktivi yang baru dijalankan atau karena event lain. Namun jika pengguna tidak pernah kembali lagi ke aktivi tersebut, sistem operasi Android bisa sewaktu-waktu mendestroy aktivi tersebut. Misal apabila ada aplikasi lain yang membutuhkan memori tambahan atau membutuhkan open source lain untuk digunakan. Kesimpulan dari materi tersebut adalah untuk membuat informasi update atau real time diperlukan data setiap beberapa detik. Yang kedua, ketika terjadi order stok menu langsung dikurangi. Hal ini bertujuan agar persediaannya tetap ada. Yang ketiga, terjadinya tabrakan order meja pada saat pelayan melakukan pengorderan. Yang keempat, sistem aplikasi mobile dapat melakukan proses route data ke server yang kemudian dapat direspon dari server. Yang terakhir, sistem aplikasi mobile dapat membuat antarmuka yang mampu menampilkan data. Sistem ini mengambil data dari web PHP dalam bentuk XML. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.